Shalom pendengar podcast Bekisah, senang sekali saya Veronica Suci bisa hadir menyapa pemirsa yang ada di rumah dalam perbincangan hangat, tentunya hanya di podcast Bekisah Komsos Keuskupan Pangkal Pinang. Hari ini kita akan membahas suatu sekolah yang dibawa naungan Yayasan Tunas Karya Wilayah Pangkal Pinang, terutama bagi para murid yang sedang bersiap menyambut tahun ajaran baru. Kalau dilihat nih situasi sekarang, sepertinya para orang tua di luar sana sedang mulai masa sibuknya mencari sekolah untuk anak-anaknya. Terutama buat yang mau masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar. Maka dari itu sudah hadir bersama saya Ibu Meriana SPD, selaku Kepala Sekolah SD Santo Paulus I. Selamat datang Ibu di studio Bekisah kami. Terima kasih sudah diundang ke studio hari ini. Oke, di sebelah Ibu Meriana juga sudah hadir Kepala Sekolah SD Santo Paulus II, Bapak Yosefalo SAG. Selamat datang Bapak. Sebelum saya mulai, tadi di belakang saya sempat dibisikin sama Ibu Mei, bilang ke saya kalau mau mengeluarkan pantunnya nih bersama Bapak Yosefalo. Oke. Boleh nih, silakan Bapak Ibu. Boleh dong ya Mbak Suci ya, Boleh kita dong, sapa nanti dibantu pemirsa podcast catatnya ya. Bekisah dengan pantun. Pak Mamat menjahit jubah, Cakep, jubah pesanan Abang Hiskia. cakep. Halo pemirsa podcast Bekisah, salam hormat dari kami komunitas Paulus I dan Paulus II. Pergi ke pasar membeli buah. Cakep, Tak lupa juga beli terasi. cakep. Cakep. Terus tonton terus podcast Terbekisah. Jangan lewatkan cerita kami. Oke, asik sekali nih pantun pembuka kita pada sore hari ini oleh Bapak dan Ibu Mei ya. Kalau begitu langsung saja nih saya mulai perbincangan kita pada sore hari ini. Boleh nih Bapak Ibu diceritakan tentang lingkungan sekolah SD Santo Paulus I dan SD Santo Paulus II. Mungkin dari Ibu Mei, boleh dimulai. Iya, lingkungan SD Paulus I itu beralamatkan di Jalan Belanak Raya, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek, Pangkal Pinang. Lingkungan sekolah kami cukup asri dan rindang karena memang banyak pepohonan dan tanaman yang ada di sekitar sekolah kami. Nah, letak sekolah kami juga cukup strategis di lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar. Nah, letaknya yang strategis ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Ini terbukti karena memang sebagian besar siswa-siswi yang bersekolah di SD Paulus I ya rata-rata domisilinya sekitar situ. Bagaimana Pak dengan SD Santo Paulus II ini? Oke. SD Santo Paulus II berada di Jalan Yos Sudarso nomor 1, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam. Jadi lokasinya pas di Pangkal Balam ya Bu. Untuk SD Paulus II, letak lokasi sekolahnya pun juga sangat strategis. Kenapa demikian? Karena dia berada di pinggir jalan raya besar. Jadi akses untuk masuk ke sekolah itu sangat mudah dan sangat terjangkau. Sehingga masyarakat setempat sungguh tertarik untuk masuk ke SD Santo Paulus II. Saat ini juga SD Santo Paulus II telah berusia 55 tahun. Berdiri pada tanggal 12 Januari 1970. Itu secara singkat saya menceritakan tentang lingkungan sekolah di SD Santo Paulus II. Terima kasih Bu. Oke, baik. Ternyata lingkungan ini tuh memiliki pengaruh besar juga ya Ibu Bapak ya untuk meningkatkan kenyamanan belajar anak di sekolah. Tentunya. Baik Bu, nah kalau di zaman sekarang ini ya Bu ya, teknologi kan bisa dikatakan tidak bisa lepas dari pembelajaran. Nah bagaimana nih Bu sekolah menyikapi hal tersebut? Iya, memang tidak dapat dipungkiri saat ini teknologi menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Karena klien kita, customer kita, orang tua itu terutama yang menitipkan anak-anak di sekolah kita juga turut memikirkan masa depan anak-anak mereka yang mana nantinya mereka ya suka tidak suka mau tidak mau harus dan bisa menguasai teknologi. Perubahan zaman juga menuntut kita untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Menyikapi hal tersebut, di sekolah kami memfasilitasi siswa-siswi dan juga guru-guru dan pegawai dengan lab komputer,
Ada juga jaringan WiFi yang memadai, proyektor di setiap kelas untuk memudahkan guru-guru dalam mengajar di kelas. Selain itu, di dalam beberapa kesempatan kami juga mengizinkan siswa-siswi di sekolah untuk membawa handphone selama sepanjang itu menunjang untuk kegiatan pembelajaran. Tak hanya itu juga di SD Paulus I, guru-gurunya juga saling berbagi ilmu dan keterampilan di dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi mereka yang memang lebih mumpuni di dalam memanfaatkan teknologi akan menjadi mentor bagi rekan-rekan yang lain. Puji Tuhan, itu sebabnya di SD Paulus I tidak ada guru yang benar-benar gaptek dalam hal teknologi. Demikian kira-kira Mbak Suci. Oke, jadi teknologi ini tuh memang benar-benar jadi sahabat belajar bagi anak-anak di sekolah ya Ibu ya. Bisa Iya, disebut juga sebagai buku kedua untuk anak-anak dalam peningkatan belajarnya. Tapi benar untuk menggunakan sekali. ponsel pun pasti ada batasannya ya Bu ya. Dan jangan sampai buku pelajaran yang diberikan oleh sekolah itu ditinggalkan, seperti itu ya Bu ya. Benar. Baik, untuk Bapak Yosefalo, ini kan setiap sekolah pasti memiliki nilai unggulannya masing-masing ya Pak ya. Kalau SD Santo Paulus II ini keunggulannya apa aja sih Pak? Untuk keunggulan di SD Santo Paulus II, yang pertama adalah disiplin. Itu salah satu yang pertama. Yang kedua, pemimpin dari hati ke hati. Artinya, bagaimana cara kami bisa menarik orang melalui pelayanan kami. Salah satunya adalah ketika kami di pagi hari, guru-guru piket bersama perwakilan siswa, mereka harus berdiri di depan kantor Satpam untuk menyambut teman-temannya dan juga orang tua yang akan datang ke sekolah itu. Lalu setelah itu mereka orang tuanya kembali ke rumah, lalu anak-anak kami giring ke halaman sekolah, lalu kami mengadakan apel pagi bersama. Nah, dari situ di kegiatan apel pagi itu ada tepuk tangan, yel-yel, kemudian tepuk tangan visi misi sekolah, kemudian juga apresiasi kepada anak-anak yang memang datang lebih awal. Itu juga salah satu bentuk keunggulan dari sekolah kami, karena kami merasa bahwa mungkin di sekolah lain belum tentu ada seperti itu, sehingga kami merasa bahwa ini adalah sebuah keunggulan dari sekolah kami. Yang ketiga adalah lingkungan di SD Santo Paulus II, adalah lingkungan yang sangat ramah, nyaman, dan kondusif. Kemudian juga guru-guru sangat berkompeten dan juga profesional. Berkompeten dalam arti berkompeten di bidangnya, profesional dalam menjalankan tugas. Itu kira-kira keunggulan yang dimiliki SD Santo Paulus II. Baik, sangat paten sekali ya Pak. Harusnya dengan keunggulan yang disebutkan tadi, para orang tua ini tidak perlu ragu lagi nih untuk memasukkan anak-anaknya ke SD Santo Harusnya Paulus seperti itu, I, Bu. Paulus II ini ya. Baik, lalu anak-anak ini kan bukan hanya belajar pelajaran saja ya Pak. Mereka juga butuh wadah atau ruang untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Boleh nih Pak, dibagikan apa saja sih ekstrakurikuler yang ada di sekolah? Oke, Bu. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SD Santo Paulus II itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama dalam bidang akademik. Di bidang akademik itu ada matematika dan juga ada IPA. Itu eskul seminggu sekali. Kemudian di bidang seni itu ada seni tari, seni suara, solo vokal, paduan suara, kemudian gambar bercerita, kemudian seni musik. Itu yang dilaksanakan di bagian seni. Sedangkan di olahraga itu ada bulu tangkis, ada atletik, ada karate. Nah, itulah kegiatan ekskul yang diadakan di SD Santo Paulus II sampai detik ini, Bu. Oke, sangat banyak sekali ya Pak kegiatan ekstrakurikulernya. Itu sudah pasti sih anak-anak merasa happy dan merasa mereka itu punya ruang berekspresi di luar pelajaran. Ini kira-kira saya masih bisa mendaftar nggak ya untuk bersekolah lagi? Boleh, Bu. Sepertinya umurnya sudah tidak cocok lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke Ibu Mei nih. Kalau ada orang tua yang tanya nih Bu, kenapa harus memilih bergabung bersama SD Santo Paulus I? Mungkin apa yang membedakan dari sekolah yang lain, Bu? Tidak ada alasan khusus mengapa harus gabung gitu di SD Paulus I. Tapi satu hal yang pasti, gabung dulu, baru tahu ya
Analoginya seperti ini, ketika kita mau berenang katakanlah di kolam, untuk tahu air itu dingin atau tidak, paling tidak kita harus mencelupkan salah satu bagian tubuh kita, entah tangan atau kaki ke dalam air itu kan, supaya tahu rasanya dingin atau tidak, atau saya bisa atau tidak mandi dengan kondisi air seperti ini. Nah, begitu juga dengan SD Paulus 1. Jika ingin tahu bagaimana rutinitas belajar yang menyenangkan di SD Paulus 1, gabung dulu baru tahu. Nah, itu dia pemirsa yang ada di rumah. Penjelasan dari Ibu Mei tadi sangat meyakinkan ya untuk para orang tua. Jadi sekolah ini tuh bukan cuma mendidik secara akademis, tapi juga membentuk karakter anak ya Ibu Mei ya. Dan seharusnya tidak diragukan lagi ya Ibu, karena kalau belum dicoba atau belum disurvei, kita tidak akan tahu sekolah ini seperti apa gitu. Baiklah, sebelum kita berlanjut ke perbincangan selanjutnya, saya mau membagikan cuplikan tayangan SD Santo Paulus I dan SD Santo Paulus II. Seperti apa semaraknya lingkungan kegiatan belajar dan ekstrakurikulernya di sana? Mari kita simak tayangan berikut ini. Yo SD Santo Paulus 2. Siap? Hurra! Siap? Hurra! Siap? Hurra! Ayo! Mana di mana tempat belajar kita? Tempat belajar kita ada di Paulus 2. Mana di mana buku yang terhebat? Buku yang terhebat ada di Paulus 2. Mau belajar oke? Mau bermain oke? Sopan mandiri, itu mahal kita. Yesus ini kasih, bertanggung jawab kasih. Rujuk disiplin, itulah jiwa kami. SD Santo Paulus 2? Bisa, bisa, bisa. Murid SD Santo Paulus 2? Keren, keren, keren. Tepuk KPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Isi sekolah. Terciptanya sekolah ramah anak, unggul dalam prestasi, berakar pada budaya bangsa, dan berwawasan lingkungan berdasarkan ketakwaan dan ilmu pengetahuan. Isi sekolah. 1. Menciptakan suasana belajar yang kreatif dan mandiri
memfasilitasi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik berbasis teknologi. Nah, itu dia lengkap sekali ya, mulai dari kegiatan di dalam kelas sampai di luar kelas. Anak-anak benar-benar diberi ruang oleh pihak sekolah untuk bertumbuh secara utuh dan mengembangkan minat bakat mereka, serta juga berinteraksi dengan guru dan mengikuti kegiatan yang membangun kemandirian pada anak ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke Bapak Yosef Paulo lagi nih. Saya ingin bertanya lagi nih Pak, tantangan zaman sekarang itu kan kita ketahui bahwa minat baca anak itu atau literasi yang mulai menurun ya Pak ya sekarang ini. Bagaimana nih Pak SD Santo Paulus II ini membangun budaya literasi di era generasi sekarang? Baik, budaya literasi menurut kami ini sangat penting untuk ditanamkan di anak-anak usia sekarang nih. Kenapa itu saya mengatakan penting? Karena ini sangat membantu siswa untuk nanti proses perkembangan dalam pengetahuannya baik akademik maupun non-akademik. Beberapa hal yang kami laksanakan di SD Santo Paulus II. Yang pertama, membiasakan 10 menit membaca sebelum pelajaran dimulai di dalam kelas. Sehingga sebelum itu anak-anak sudah menyiapkan buku khusus untuk memulai literasi di dalam kelas. Yang kedua, ada jadwal khusus di perpustakaan dari kelas 1 sampai kelas 6. 1 minggu 1 kali. Sehingga kami merasa bahwa dengan anak-anak masuk ke ruang perpustakaan itu tentunya bukan hanya untuk mau lihat-lihat buku saja, tapi tentu mereka pasti akan membaca buku. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kami juga bekerja sama dengan perpustakaan keliling, yaitu dari provinsi yang 1 bulan sekali berkunjung ke sekolah kami, dan waktu yang disediakan adalah 2 jam. Di saat itulah kami membagi anak-anak untuk bagaimana memanfaatkan 2 jam itu untuk membaca. Lalu kemudian yang keempat, sekolah pun juga membuat sebuah motivasi bagi anak-anak dengan memberikan hadiah kepada siswa yang banyak berkunjung ke perpustakaan. Dia mendapat hadiah. Tujuannya adalah untuk memotivasi anak-anak yang lain supaya ikut juga
membaca di perpustakaan. Itu kira-kira Bu yang bisa kami bagikan tentang bagaimana membangun budaya literasi di sekolah. Oke, sangat bagus sekali ya Pak ya terapannya kepada anak-anak. Dan kayaknya kalau bukunya bergambar atau berwarna gitu maupun tidak full tulisan, sepertinya anak-anak tidak akan mudah bosan ini dalam belajar ini ya Pak ya. Iya, Apalagi sekarang teknologinya kan sudah canggih ya, menggunakan ponsel seperti betul. itu. Oke, kita lanjut ke Ibu Mei. Bagaimana nih Bu, caranya sekolah SD Santo Paulus I memastikan semua siswa itu mendapat kesempatan untuk berkembang? Saya percaya setiap anak adalah buah hati, permata bagi orang tua mereka masing-masing. Ketika orang tua sampai menitipkan permata yang berharga ini kepada kami, itu merupakan suatu kehormatan, kepercayaan yang tidak ternilai harganya. Jadi ketika ditanya bagaimana sekolah dapat memastikan setiap anak dapat berkembang, ya kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk bisa berkarya dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, dan talenta yang ada di dalam diri mereka. Sekolah memfasilitasi, mendukung dengan cara mengikut sertakan mereka di dalam event-event perlombaan yang memang sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada diri setiap siswa kami. Jadi memang kalau siswa tersebut lebih menonjol di bidang olahraga, ya ketika ada event-event lomba seputar olahraga, kita ikut sertakan seperti itu. Kalau nanti lombanya di bidang akademik, misalnya OSN begitu ya. Nah, anak-anak kami yang memang mumpuni dan memiliki bakat lebih di bidang itu, kita ikut sertakan. Jadi tidak ada diskriminasi di sekolah. Seperti itu kira-kira Mbak Suci. Oke, benar sekali ya Ibu ya. Setiap anak itu memiliki keunikan dan keistimewaannya sendiri ya Bu. Butuh perhatian yang adil dan pendekatan yang personal sangat penting juga agar semua anak ini bisa berkembang sesuai potensinya masing-masing. Oke, terakhir nih Bu, mungkin ada program-program menarik apa nih Bu yang sudah Ibu implementasikan di sekolah ini? Kalau ditanya program-program yang ada di sekolah, memang ada beberapa program yang sudah berjalan. Seperti diantaranya kami menyisipkan program pendidikan karakter di setiap muatan pembelajaran. Kemudian karena kami mengimplementasikan kurikulum merdeka, juga kami melaksanakan program P5. Ada lagi beberapa program lain karena pemerintah sendiri mencanangkan gerakan sekolah sehat, kami juga turut serta tidak mau ketinggalan. Kami buat ada program Ayo Makan Sehat, Jalan Sehat, Senam Sehat setiap hari Jumat. Jadi untuk seperti program makan sehat ini, kami mewajibkan setiap hari Jumat itu anak-anak membawa bekal makanan 4 sehat dan itu dimakan bersama-sama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi memang ada jadwal khusus, 30 menit kami beri waktu. Mereka duduk bersama dan makan bersama. Guru-guru juga kadang-kadang turut makan bersama dengan anak-anak, namun di beberapa kesempatan mereka juga memantau dan memastikan kalau bekal yang dibawa itu oleh anak itu benar-benar dimakan habis begitu. Jadi dari nasi, lauk, sayur, dan buah itu dipastikan begitu untuk habis dimakan. Itu kira-kira program Ayo Makan Sehat. Karena kami juga mendukung gerakan sekolah sehat yang digalakkan oleh pemerintah. Nah, di samping itu juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami bangun atas hasil kerjasama dengan pihak luar, seperti dengan pihak BPBD dan juga pihak puskesmas. Yang paling banyak sih menjalin kerjasama dengan sekolah kami, pihak puskesmas, mulai dari program pemberian obat cacing, kemudian program sikat gigi bersama, begitu ya, pemberian imunisasi pada bulan imunisasi, penyuluhan dokter kecil, banyak sekali pokoknya program-program yang kami jalankan bersama hasil kerjasama dengan puskesmas. Kira-kira begitu Mbak Suci yang terjadi di sekolah. Oke, sangat luar biasa sekali ya Ibu ya dan inspiratif sekali. Program-program ini itu tentu sangat bermanfaat untuk membuat proses belajar anak itu jadi lebih menyenangkan dan mendalam bagi anak-anak di sekolah ya Ibu ya. Dan untuk Bapak Yosefalo, pertanyaan terakhir ini Pak, soal hubungan dengan orang tua. Bagaimana nih Pak, para guru sendiri menjalin relasi dengan orang tua dan lingkungan sekitar? Oke, terima kasih. Bagaimana membangun relasi dengan orang tua? Tentu melibatkan orang tua dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Di antaranya ulang tahun sekolah, hari-hari besar keagamaan, kemudian juga ada event-event tertentu. Itu juga kami mencoba menggandeng orang tua sehingga kami bersama-sama untuk bekerja sama
membangun atau melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama. Dan itu sangat support orang tua yang ketika kami mengundang seperti itu. Lalu kemudian di samping itu juga orang tua pun juga kami berkomunikasi juga melalui WA grup kelas. Itu juga salah satu informasi yang bisa kami sampaikan kepada orang tua apabila siswanya ada kendala atau ada masalah atau ada apa, kami menginformasikan melalui WA kelas atau grup kelas. Kemudian juga dalam informasi lain berupa surat menyurat. Kemudian juga ada pemanggilan untuk memberikan arahan-arahan yang terkait dengan proses perkembangan anak. Nah, itu salah satu atau beberapa bentuk yang kami lakukan untuk membangun relasi dengan orang tua siswa. Lalu dengan pihak luar, ya tentu sama juga dengan Paulus 1, bekerja sama dengan puskesmas dan kantor camat, dan juga dengan beberapa pihak luar lain yang memang kami merasa bahwa itu bisa mendukung kami untuk kegiatan di sekolah kami. Jadi itu yang sejauh ini yang kami lakukan selama di SD Santo Paulus II, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, itu artinya perlu adanya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua ya Pak ya. Hal ini juga bisa dikatakan kunci utama pendidikan yang berhasil untuk anak-anak kita. Itu artinya SD Santo Paulus II ini bukan cuma sekolah juga ya Pak, tapi bisa dikatakan menjadi rumah kedua bagi anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang. Seperti itu ya Pak ya. Baik pemirsa yang ada di rumah, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa setiap anak itu punya potensi berbeda. SD Santo Paulus I maupun SD Santo Paulus II memberikan kesempatan yang adil dan setara untuk semua anak berkembang. Dan saya yakin bahwa para orang tua ini tidak akan menyesal menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini. Karena pendidikan di sini bukan hanya untuk pintar, tapi juga untuk menjadi pribadi yang utuh dan menumbuhkan karakter anak. Semoga nantinya SD Santo Paulus semakin berkembang dan semakin banyak peminat anak yang akan masuk ke sekolah Bapak Ibu. Amin, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang berkisah kita pada sore hari ini. Maka itu saya Veronika Suci pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berkisah selanjutnya.